Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kayaknya masih kurang semangat ini. Kita ulangi lagi ya. Kalau saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini di kondisi cuaca yang kurang menentu ini, ada hujan, panas. Ini kondisi kadang kita bisa ngedrop ya sewaktu-waktu. Baik, sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal. Baik, hari ini kita akan absen terlebih dahulu ya. Dewi Fauzi Lestari hadir? Hadir, oke. Isnaini Aziza ada? Ada. Siti Hikmatul Fadilah? Hadir. Husna Ahmadiyah? Siti Nurmala Rizki? Ada. Oke, jadi ini ada 2 mahasiswa yang nggak hadir hari ini ya. Ada yang tahu ini kemana? Oh, sakit. Oke, tapi nggak ada konfirmasi ke saya ya. Nggak ada surat izinnya ke saya, jadi saya alfa. Oke, baik para mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki sesi kali ini, sebelum kita pelajari tentang model-model literasi informasi, saya coba ulas kembali materi kita minggu kemarin atau minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi kita tentang apa? Tentang peran pustakawan dalam layanan informasi. Oke, peran pustakawan dalam layanan informasi selain untuk memberikan fasilitas koleksi di perpustakaan, pustakawan juga dituntut untuk bisa memberikan bimbingan. Nah, salah satunya adalah bimbingan literasi informasi. Nah, untuk dapat memberikan bimbingan literasi informasi, pustakawan harus mengerti. Jadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang nantinya calon pustakawan ini harus mengerti dan paham apa itu model-model literasi informasi. Baik, di sini ada QR code kode ini, bisa coba mahasiswa sekalian untuk scan barcode itu. Nanti kita coba pretest untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menguasai materi tentang literasi informasi dan model-modelnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan CPMK, capaian mata kuliah di mata kuliah literasi informasi ini, yaitu mampu menjelaskan konsep dan praktek literasi informasi. Nanti tujuannya adalah diharapkan mahasiswa setelah mendapatkan materi ini, yaitu mampu menjelaskan pengertian literasi informasi. Yang kedua, mampu menjelaskan model-model literasi informasi, dan yang terakhir mampu membedakan karakteristik masing-masing dari model literasi informasi. Oke. Sebagai pengantar pendahuluan, nah, ini ada beberapa definisi literasi informasi dari American Library Association. Ini definisi lama tahun 2000. Literasi informasi diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kapan informasi itu dibutuhkan, menemukan, mengevaluasi,
dan menggunakan informasi secara etis. Jadi di situ sudah saya blok poin kunci inti dari teori atau penjelasan dari Ala tentang literasi informasi, yaitu menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara etis. Oke, tahun 2015 ACRL ini adalah satu lembaga yang bergerak di bidang literasi informasi khusus untuk perguruan tinggi. Jadi ACRL 2015 ini mengembangkan konsep pengertian dari literasi informasi menjadi seperangkat kemampuan yang mencakup penemuan informasi reflektif, pemahaman tentang bagaimana informasi itu diproduksi dan dinilai, serta penggunaan informasi. Poin-poinnya ada di yang saya blok warna biru itu. Jadi konsep dari ACRL ini mengembangkan dari konsep sebelumnya bahwa literasi itu bukan hanya sekedar model literasi. Jadi dia membuat sebuah framework literasi informasi yang fokusnya lebih mengarah kepada kerangka kerja, bukan lagi model-model literasi. Oke, baik para mahasiswa sekalian, setelah kita mempelajari terkait dengan materi model-model literasi informasi, saya sekarang minta untuk kalian membuat beberapa kelompok, 1, 2, 3, 4, menjadi 4 kelompok ya. Saya ada tugas di sini, ada penugasan terkait dengan studi kasus masalah literasi informasi. Tahapan literasi informasi yang bisa diidentifikasi dalam reaksi pengguna media sosial terhadap cuitan @hijrah sejati. Tahapan literasi informasi meliputi yang pertama, mengenali kebutuhan informasi. Pengguna yang membaca cuitan @hijrah sejati merasa perlu mencari pemahaman yang lebih seimbang dan rasional terkait klaim keagamaan tersebut. Yang kedua, mencari informasi yang relevan. Sebagian pengguna menelusuri pandangan alternatif atau pendapat tokoh agama yang lebih moderat. Yang ketiga, mengevaluasi informasi. Misalnya akun @islamsantun melakukan evaluasi terhadap makna perayaan Hari Kartini dan menyandingkannya dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, menggunakan informasi secara etis. @islamsantun menyampaikan informasi yang menyejukkan, berbasis toleransi dan tidak menyerang pihak lain. Yang terakhir, menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pengguna lain yang membagikan ulang cuitan @islamsantun berarti berpartisipasi dalam penyebaran informasi yang mendorong moderasi beragama. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu risiko dari penyebaran informasi keagamaan yang tidak dikontekstualisasikan di media sosial, yaitu pertama, radikalisasi pemahaman. Informasi yang tidak mempertimbangkan konteks budaya dan kebangsaan dapat mempersempit tafsir agama. Yang kedua, polarisasi sosial. Masyarakat bisa terbelah akibat narasi keagamaan yang eksklusif. Yang ketiga yaitu penyebaran hoaks berbasis agama. Ini bisa menciptakan ketegangan bahkan kekerasan. Prinsip literasi informasi seperti evaluasi sumber, analisis konteks, dan penyebaran informasi secara etis sangat penting untuk mencegah dampak negatif tersebut. Oke, jadi itu adalah jawaban atau hasil diskusi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya kira hasil diskusi cukup bagus ya, terutama tentang bagaimana kita mensikapi terhadap akun-akun yang tanda kutip akun-akun bodong, memprovokasi atas nama agama. Nah, itulah pentingnya literasi informasi. Dengan literasi informasi, nantinya kita bisa cek klarifikasi dengan mengevaluasi bahwa ada akun-akun penyebar berita-berita palsu, misalnya ya, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk melihat bagaimana hasil pemahaman para mahasiswa sekalian, coba di-scan lagi. Ini adalah post-test hasil atau evaluasi kita pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita bandingkan sebelum kita pelajari materi dan setelah kita pelajari materi kita hari ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, gimana hasil post-testnya? Apakah ada peningkatan dari yang sebelumnya? Alhamdulillah ya. Gimana meningkatnya? Signifikan? Ada yang dapat nilai penuh 10?
8, oke. Dari berapa sebelumnya? 7 ke 8. Ya, nggak apa-apa. Naik 1 tingkat. Artinya pembelajaran kita hari ini sudah bisa menambah sedikit wawasan pengetahuan mahasiswa ya. Baik, sebelum saya akhiri, di sini ada kesimpulan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, bahwa dalam melihat, menilai, atau memilih model-model literasi informasi, perlu kiranya kita pertimbangkan, yaitu pilih dengan bijak. Artinya apa? Perlu kita selaraskan, misalkan kalau kita mau melihat konteks penelitian, konteks literasi informasi mahasiswa di perguruan tinggi, maka apa yang bisa kita gunakan kerangka model literasi informasinya? Nah, kita bisa gunakan ACRL framework misalkan ya. Nah, ini berbeda lagi dengan model yang E8 misalnya, atau model-model yang lain yang lebih mengkhususkan untuk melihat praktek literasi informasi ke siswa SD misalkan, atau SMP. Jadi dari masing-masing model ini ada karakteristiknya masing-masing. Baik, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan tambahnya ilmu dari apa yang kita pelajari terkait dengan model-model literasi informasi ini. Jangan lupa untuk terus belajar, dan materi yang sudah saya kirimkan di e-learning, video pembelajaran, silahkan itu di-download, dipelajari. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya ada pantun. Burung gelatik terbang dengan sangat cantik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.